berdiri, tinggalkan panah. Udarul pernah menolak RUU permusikan. Apa sih tentang RUU permusikan? Memang sekarang kan juga masih jadi perdebatan ya sebenarnya di musisi gitu ya. Terus apa sih sebenarnya kalau kita bicara RUU permusikan ini, apa sih yang sedang diperjuangkan? Terbuka jalan untukmu. Hai Sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kali ini begitu spesial karena Das Diaries menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Friend Indeed. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Seorang musisi, guru, ayah, dan inspirator yang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang kita cintai. Beliau adalah Rul Darwis. Dari ruang kelas hingga panggung musik, dari duka yang membentuk makna hingga karya yang menyentuh banyak jiwa. Dan hari ini kita akan menyelami cerita hidupnya yang membuktikan bahwa seni, cinta, dan ketulusan bisa menyembuhkan apapun. Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Halo Udarul, apa Selamat kabar? sore, baik, Selamat sore, alhamdulillah. ya. Selamat datang di podcast Das Diaries ya Uda ya. Ya, terima kasih loh udah diundang. Wah, itu suatu kehormatan loh buat Sama-sama. kita di sini bisa Sama-sama. Udarul bisa hadir di sini. Sama-sama. Dan sebenarnya nih udah beberapa waktu dari awal pertemuan Friend Indeed itu Udarul tuh sebenarnya udah masuk list kita yang pertama sebenarnya. Buat. Terima kasih. Terima kasih. Ini sosoknya nih, waduh saya gemes pengen banget nih gali-gali tentang Udarul nih menarik banget. Tapi nah ini ada yang menarik nih sahabat Das dari Uda ini. Uda ini membangun karir musik setelah usia 40 tahun. Benar nggak sih Dah? Benar nggak sih itu? Oh, iya. Nah ini mesti, soalnya ini mesti dikonfirmasi langsung nih ke Udanya nih gitu. Bahkan baru merilis album pertama di usia hampir 50 tahun. Iya, benar. Betul ya Dah? Iya. Nah, apa udah momen paling berat yang hampir, maksudnya gini, kenapa sih mutusin mulai berkarir bikin album itu di usia hampir 50 tahun itu Dah? Oh, oke. Teman sih sebenarnya. Jadi aku waktu itu nggak berani mimpi punya album gitu. Tapi ada kesempatan untuk bikin lagu. Terus teman-teman dengar gitu kan. Terus mereka bilang kayaknya udah harus rekaman gitu kan. Aku pikir dia bercanda lah gitu ya. Iya. Serius nih gitu ya. Terus diajak ketemu di suatu tempat itu. Iya. Terus dia serius kata dia. Ya. Ayolah, kita produksi dia bilang gitu. Ada yang mau bantuin jadi produser. Wah, serius? Iya gitu kan. Iya, ayo. Gitu. Oh ada itu. Iya kan. Ya semua teman-teman yang bantu ya. Iya. Teman-teman bantu jadi additional player. Wow. Ada teman yang punya studio juga bantu. Boleh pakai studionya dengan rate setengah harga. Wow. Tapi kita pakainya seharian. Itu untungnya punya teman baik gitu ya. Iya, dari pagi ke pagi dia. Masih di sini. Iya. Tapi dia suka. Tapi dia senang. Maksudnya ya kapan aja kita ada minta jadwal untuk rekaman dikasih sama dia. Jadi gitu. Jadi akhirnya selesailah album pertama itu gitu kan. Berapa lagu tuh Dah? Album pertama? 7. 7 Ya, lagu. Ciptaan Uda semua ya? Ya. Ada satu
ciptaan teman. Iya. Tapi udah nyanyiin semua. Ya, nyanyiin semua. Nanti kita minta Udarul nyanyi ya. Tunggu ya. Nah, Udarul, lagu Lean on Me, Father Songs, kemudian Kembara Sunyi, hingga Wanita Berjalanlah. Nah, bisa ceritain gak sih makna di balik lagu-lagu ini? Ya. Aku mulai dari Lean on Me ya. Lean on Me itu album ada di albumku yang pertama tuh. Iya. Ya. Jadi Lean on Me itu aku dulu suka dengerin orang nyanyiin lagu What Pernah War ya. Oke. Ya. Jadi setiap ada acara apa mereka nyanyi itu gitu. Terus aku pengen, kayaknya menarik nih. Aku bikin lagu dengan tema yang sama gitu. Karena menurutku banyak banget aku dapat bantuan dari teman-teman, baik yang teman lama maupun orang yang baru aku kenal. Karena di setiap aku kan lumayan lama keluar dari rumah ya. Jadi aku tamat SMA itu aku sempat merantau ke Lampung setahun. Ternyata kurang cocok atmosfernya, terus aku langsung meloncat ke Jawa, ke Jogja. Oh, Jogja itu. Ya, ternyata di sana cocok. Ya. Akhirnya aku 4 tahun di sana. Wow, 4 tahun ya deh ya? 4 tahun, terus akhirnya aku harus pindah. Itu ada tahun 90 lah, aku pindah ke Jakarta. Nah itu dari perjalanan itu aku banyak banget dapat bantuan dari orang-orang. Ya karena aku sendiri ya, jadi bantu sini, bantu sana, bantu sini, bantu kasih kerjaan, dibantu, ya banyak lagi gitu kan. Nah dari situlah aku bikin lagu Lean on Me, itu ceritanya tentang itu. Wow, Lean on Me. Soalnya saya dengerin lagunya udah satu-satu dan bagus. Saya suka banget lagu-lagunya dan easy to listen kalau menurut saya gitu. Enak gitu. Itu jadi salah satu kita suka nyambungin ke mobil gitu ya. Saya suka dengerin sama suami. Dan itu lagunya terima kasih. Enak banget. Nah ini Sahabat Das masih dengerin loh. Ada di YouTube channelnya, apa nama YouTube channelnya? Udah? Roll Darwis. Roll Darwis. Ya sama. Nanti kita cantumin di sini ya, kalian bisa denger. Lagunya enak banget. Nah ini ada Lean on Me, Father Song, Kembara Sunyi, Wanita Berjalanlah. Ini dan masih banyak lagu-lagu lain yang Udarul nyanyiin ya, ciptain juga ya. Wow. Kalau Father Song itu lagu yang aku bikin untuk anakku yang laki-laki. Oh, Father Song itu. Jadi itu ada di album kedua. Album kedua. Jadi di album kedua itu selain Father Song, jadi Father Song ini semacam apa ya? Doa orang tua untuk anak. Ya. Ya sewajarnya lah ya, orang tua ingin anak-anaknya itu bisa hidup lebih baik dari dia. Apapun itu ya. Maksudnya nanti bidangnya gitu ya. Nah, itu sama sekaligus untuk permintaan maaf sama anakku. Karena ternyata jadi ketika usia bertambah itu kita suka mengingat-ingat apa yang pernah kita kerjakan, lakukan, apalagi untuk anak ya. Yang dulu mungkin kita pikir oke aja tindakan kita, ternyata banyak salahnya dulu itu. Ngawur dulu. Lebih condong ke ngawur gitu kan ya. Oh ngalah gitu. Tapi kan nggak bisa lagi kita rubah. Misalnya waktunya udah lewat ya. Kita nggak bisa mengulang waktu gitu. Ya itulah. Jadi sebuah lagu ya. Jadi isinya tentang itu gitu. Father Song ya. Itu ada di albumku yang kedua. Jadi di albumku yang kedua itu aku ada bikin 4 lagu yang tanpa direncanakan. Album itu bercerita tentang aku dan keluarga. Ya. Jadi setelah kedua ya. Jadi ini lagunya tentang gue semua nih. Ya ada lagu Father Song untuk anakku yang laki-laki, ada
Beautiful Gift. Beautiful Gift. Itu untuk anakku yang perempuan. Ya. Untuk Upi. Untuk Upi. Terus ada Sheila. Sheila untuk istriku. Ya. Terus ada lagi satu lagu yang aku kolaborasi sama teman. Itu tentang ya kehidupan kami berdua gitu. Jadi aku baru ngeh tuh setelah lagunya terkumpul gitu, nyusun lagu, lagunya ini banyak, dari 10 lagu 4 lagu tentang diriku gitu, jadi dominan banget nih. Kayak gitu, udah nambah direncanakan gitu. Iya, jadi sebenarnya inspirasi justru datang dari kehidupan sehari-hari ya udah ya, maksudnya ya dari... kebetulan ya, Iya. misalnya ya bisa dari keluarga, bisa dari apa yang kita rasakan saat kita di luar, apa yang kita lihat gitu, kayak gitulah. Tapi itu memang kalau kita punya karya ya gitu, memang paling mendalam karena itu justru apa batin kita bisa suarakan dari apa yang terjadi di sekitar kita ya udah ya, gitu. Wah menarik sekali udah. Nah kalau bicara album ketiga nih udah nih. Kembali itu albumnya ketiga ya, masuknya tahun 2023. Ya benar. Benar ya ada ya. Nah kemudian ada album kompilasi Selector Hits. Selector Hits tahun 2024. Nah, itu album kecelakaan itu. Oh ya? Kenapa bisa dibilang kecelakaan ya? Di luar prediksi. Yang keempat ini? Iya. Jadi bulan April, Mei aku rilis album ketiga kembali itu. Terus bulan Juninya aku bikin tour ke Malaysia. Nah sepulang dari tour tiba-tiba temanku di Malaysia tuh kirim pesan, Pak tahun depan Bapak harus kita bikin album. Dia bilang kompilasi waktu itu ya, kita belum kasih judulnya. Bapak bikin album kompilasi dalam bentuk vinil. Lama atau aku memutuskan iya apa enggaknya gitu. Oh ya? Iya, karena kan tidak semudah itu bikin album. Hati-hatilah gitu ya, udah perlu pemikiran yang matang ya. Walaupun itu biayanya dari dia gitu. Aku tinggal kerja aja gitu kan. Dan isinya lagu-lagu kompilasi. Jadi kalau lagu yang sudah ada kita gabungkan. Tapi aku butuh berapa lama ya? Dia ada 3-4 bulan lah sebelum aku bilang ke dia, oke, kita kerjain. 3-4 bulan ya? Lama itu. Kita kerjain. Mulailah proses ngumpulin lagunya kan. Yang kira-kira lah cocok untuk dimasukkan ke album itu. Dan karena ini vinyl, dia kan durasinya terbatas. Jadi ada dari daftar lagu yang khusus banyak harus digugurin menyesuaikan durasi. Karena dikompilasi ya bentuknya ada ya. Dan itu waktu udah usia 60 tahun. Kita rilisnya aku rilis. Ya itu aku coba menyesuaikan bulan yang ada di perilisan albumku yang sebelumnya gitu. Itu pun nggak nyangka ya, di album pertama tuh di Maret. Bulan Maret ya, 2012. Album kedua itu di April. April. Terus album ketiga di Mei. Itu kan Maret, April, Mei. Yang keempat harus Juni nih, saya bilang gitu kan. Dan itu makanya kita bikin timeline. Pokoknya Juni harus kita rilis. Harus dirilis. Nah, kalau itu memang kita rekayasa karena biar enak lihatnya gitu. Biar enak lihatnya. Iya. Jadi tidak terlalu dekat juga ya Daya. Iya. Akhirnya ya Juni ya udahlah pas di tanggal aku ulang tahun aja gitu. Jadi kita lihatnya pas aku akhirnya tahun yang ke-60 gitu. Ya, akhirnya berjalan lah ya itu ya Daya sesuai dengan timelinenya itu ya. Wow, menarik. Jadi udah kolaborasi lintas negara tour Malaysia. Kemudian ada Sumatera. Oh ya. Ada Jawa. Gitu. Mana lagi dah? Lombok. Ya paling jauh tuh kalau ke timur tuh Lombok. Kalau ke barat tuh paling jauh Padang kali ya. Padang. Iya.
Iya. Oh, ya. Nah, mana yang paling membekas dah? Paling Semuanya- berkesan? Semuanya sih ya. Semua ya? Kalau aku semuanya. Aku pertama kali bikin tour tuh ke Malang. Ke Malang, Ya, itu tahun 2016 kalau nggak salah. Iya, 2016. 2016. Karena aku ingin menguji ya. Siapa sih role itu? Iya, iya. Kalau dia jauh. Kalau dia kan banyak teman-teman. Iya, oh iya, iya, iya. Ya, kan kalau aku sini kan. Uji nyali nggak ada? Ya, kalau aku main di sini kan bareng teman ya. Iya, iya, iya. Ada yang datang. Iya. Aku mikir ini datang tuh mau lihat aku atau mau lihat temennya, Iya. gitu kan? Betul, Ya? betul, betul, betul. Nah, karena aku mau coba, aku sendirian jauh, Aha. yang orang nggak ada yang kenal, Nggak ada yang kenal? pengen lihat gimana tanggapannya, gitu kan? Iya. Not bad lah ya, untuk orang seumur di umur segitu, gitu. Terus, tapi yang datang anak-anak muda, 20, 30 gitu ya. Iya, iya, iya. Gen Z ya. Ya. Ada Gen Z juga ya. Di Malang itu ada 4 titik selama 5 hari itu, dan aku nggak sadar, aku baru nyadar kalau ada anak 2 orang yang ngintil dari awal sampai akhir. Oh ya? Ya aku ya nggak sadar ya kan. Pas yang tadi baru ini aku juga lihat mereka dari hari pertama deh ada. Iya, iya. Itu 5 hari kan ya, Dek? Jadi hari Iya, pertama ada terus. Iya, di 4 titik. Ya, 4 titik itu. Berasa, oh gini rasanya punya grupi gitu ya. Baru 2 aja udah seneng. Oh iya pasti. Gimana kalau grupinya Oh, iya. lakukan gitu? Waduh. Oh, ada 2. Iya ya. Iya. Oh gini tuh rasanya kalau punya grupi gitu. Walaupun cuma 2 gitu ya. Gitu ya adalah. Oh begitu. Oh, seneng ya. Senang ya maksudnya mereka bisa menerima apa yang aku ceritakan lewat Iya, lagu. iya, iya. Nah, dan ternyata emang di Spotify pendengarku itu umurnya segitu. Yang paling tinggi itu di umur 30. Wow. Yang grafiknya ya. Iya, iya, iya. Iya. 25 naik 30-an terus di 40 malah sedikit. Iya. Nah, jadi yang tinggi itu antara 25 sampai 30-an itu yang paling tinggi Justru, pendengarnya. Iya, justru. Dan Anak-anak muda laki-laki banyak kan dibanding perempuan. Banyak lagi? Iya. Oh, iya. Gitu. Nambah nih perempuan. Nah, itu termasuk tur mandiri ya tuh dah. Ya. Masuk ke tur mandiri ya yang Ya. Malang itu ya. Ya. Oke. Aku bilangnya mandiri karena semuanya aku urus sendiri. Wow, nggak ada IO dah. Enggak, semuanya aku urus Sendiri? sendiri. Nah, Wah, dari keren udah ini. nyari biaya, nyari tempat, Waduh, wow. kayak gitu-gitu. Mesti belajar nih sama Udarul. Wow, ini apa pelajaran terbesar di apa namanya perjalanan tur mandiri ini yang bisa jadi inspirasi buat musisi indie muda hari ini? Ya semuanya, kalau menurutku sih untuk anak yang kita, karena ini tuh pergerakan ya, ya kalian harus mengusahakannya, enjoy dalam melakukannya gitu, dan jangan takut nggak jalan. Bisa jalan kalau kita memulainya dengan cara yang benar gitu. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk memulai ya. Ya. Jadi diikutin aja prosesnya ya, dijalani gitu. Ya, ya. Itu sih yang aku coba kerjakan gitu ya, sampai sejauh ini. Perhitungan harus tetap ada, ya. Kalau nanti meleset ya. Wajar ya. Dimanapun meleset itu pasti ada. Pasti ya. Cuma ya, mungkin sekecil apa kita bisa meminimalisirkan ya. Kayak gitu. Wow, ini buat sahabat Das yang masih muda nih, Gen Z nih, perlu belajar banyak nih dari Udarul. Karena menarik, kita membuat sebuah, jangankan tour ya, membuat suatu event kecil aja itu cukup effortnya besar, dan ini ya, kita benar. bisa, kalau kalian pengen tahu lebih jauh, lebih detailnya, bisa langsung nanti DM atau ngobrol, tanya di kolom komentar ke Udarul boleh, ya. boleh. Boleh ya, Dea ya? Boleh banget. Atau kita bikin ini,
apa namanya bikin selebrasi kecil bareng Udarul gimana? Kita kumpulin nih fanfestnya udah nih yang nonton nih, kita bisa kumpulin nih. Nah, udah apa ada rencana kolaborasi nggak ke depannya nih? Atau ada rencana ngeluarin album nggak ke depannya? Masih lama kayaknya ya. Untuk album yang berikutnya ini masih lama karena masih mencari ide untuk tema lagunya akan cerita tentang apa gitu. Lagi nunggu Om Ilham. Om Ilham, Iya, Om Ilham nih. Om Ilham belum datang. Om Ilham belum Dicariin datang. Om Ilham. Iya, ditungguin. Ditungguin. Lagi sibuk dia kayaknya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita tunggu ya sahabat Das ya, album terbarunya udah kita doain mudah-mudahan. Pengen dibikin satu lagi lah. Iya, iya. Nah, pengen. Wah, udah kalau harus bikin kolaborasi sama Gen Z, ya musisi Gen Z Indonesia. Oh gitu. Oke. Yang lagi naik daun atau bolehlah siapa aja lah yang udah rasa wah nih siapa yang pengen udah ajak? Berat juga ya. Masalahnya nanti kalau aku ajak dia nggak mau nggak? Gitu. Masalahnya di sana. Kalau denger ini siapa tahu kan? Siapa tahu direspon dia udah. ajak. Mereka mau nggak ya? Gitu. Apalagi untuk orang yang udah kakek-kakek gini gitu ya. Sweet. Laki-laki sweet ya. Swita. Laki-laki Swita. Ya. Ada sih, ada beberapa nama yang mungkin bisa diajak dan masih bisa agak cair kalau diajak ngobrol gitu. Okay. Siapa dah? Adalah beberapa ya. Ini rahasia nih, nggak boleh disebutin di sini nih dah. Iya, karena kan itu masih wacana aku sendiri lah. Gitu. Oke. Kita tunggu kolaborasinya ya. Ini masih rahasia nih sahabat. Mudah-mudahan. Iya. Aku minum ya? Boleh, boleh. Jadi, nah Udarul itu sahabat Das punya sisi lain yang inspiratif. Nah, jadi Udarul itu mengajar musik di sekolah Citra Buana Ragunan. Cita Buana. Oh Cita, oh iya ya, Cita Buana Ragunan. Iya. Terus dan juga mengajar untuk anak-anak kebutuhan khusus. Ya. Ya. Nah di Kita Anak Negeri. Ya. Bener ya? Oke. Nah apa udah ya pengalaman yang paling berkesan saat mengajar mereka? Oke. Iya, dua-duanya benar. Aku pernah mengajar di sana, tapi semuanya udah selesai. Kalau yang di Cita Buana, aku selesainya di Desember tahun lalu. Ya. Karena batas usia sebagai pengajar di sana sudah untuk aku udah selesai. Ya, udah peraturan sekolahnya begitu. Begitupun yang di Kita Anak Negeri. Kalau itu juga sudah lama selesai dan dua-duanya sama aku mengajar aku lebih senang menyebutnya bermain bersama gitu ya. Bermain musik bersama anak-anak kebutuhan khusus karena aku nggak ngajarin teori di situ, aku ngajarin mereka langsung praktek karena mereka lebih pas ya untuk di treatment seperti itu gitu. Iya. Dicontohkan langsung mainkan gitu. Dan itu punya tantangan tersendiri ya, misalnya kalau mengajar anak-anak kebutuhan khusus itu kan nggak gampang ya, Daya? Iya. Tantangannya kita harus meng-create sendiri ya, meng-create sendiri materi ajarnya. Karena kalau yang di Cita Buana itu dalam kelas, jadi dalam kelompok gitu ya, 10 anak lah. Kalau yang di Kita Anak Negeri kan kayak kursus, jadi anaknya satu-satu gitu.
Nah, bagaimana kalau dalam kelompok itu aku coba bikin meng-create suatu materi ajar yang kira-kira bisa diterima sama mereka. Karena kan juga mereka tuh tidak sama ya. Iya, betul. Penerimaannya gitu. Iya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat sekali gitu. Dan ini coba untuk menyesuaikan kalau aku bikin komposisi perkusi, gimana kalau mereka bisa memainkannya gitu loh. Iya. Dan itu butuh tantangan tersendiri ya. Iya. Dan seringkali aku harus merevisi apa yang sudah aku siapkan gitu. Iya, betul. Ketika diaplikasikan, ternyata terlalu susah gitu ya. Iya. Cepet akhirnya disesuaikan lagi. Iya, gitu. lagi. Udah Rul, konser Save Gili Island. Iya. Malam amal untuk Lombok hingga donasi untuk tsunami Banten Lampung. Apa yang membuat Rul selalu mau terlibat di kegiatan sosial? Okay. Kalau yang Save Gili Island itu, aku kebetulan lagi tur ke sana, lagi tur ke Lombok. Dan kebetulan diajak sama temen yang bikin acara itu. Kebetulan kamu di sini, kita sedang bikin ini, ceritakan yang gini-gininya. Oh iyalah, ikutlah dibilang gitu kan. Itu aku mau gitu ya. Jadi itu kebetulan yang main semuanya anak-anak reggae. Anak reggae seru ya. Terus muncullah orang tua dengan gitar sendiri yang bawa folk. Wah keren banget itu. Ada videonya ada? Nggak ada kali ya. Cuplikannya sedikit ada ya? Di Instagram ada kayaknya mungkin ya. Iya. Karena memang aku nggak bawa tim kalau pergi-pergi, jadi dapat foto mungkin dari orang yang nonton kali itu. Asal aku udah kan, bagi dong foto. Bagi dong gitu. Kenal dulu kan di DM, bagi foto dong nggak kayak gitu. Iya. Itu yang Save Gili Island. Ya, kemudian ada malam amal untuk Lombok. Ya, itu tuh ada gempa di sana kalau nggak salah. Iya. Lombok itu besar juga itu. Terus aku kebetulan temanku punya kedai kopi di daerah Antasari itu. Terus kita suka ke sana, suka main di sana. Terus ada kita bikin apa nih untuk peristiwa itu. Ya udahlah, bikinlah pakai tempatnya dia gitu. Terus aku kontak beberapa teman, ayo kapan hari apa yang bisa kita jadwal cocok, ya udah kita bikin aja lah. Wow. Gitu. Dengan temanya itu gitu. Dengan temanya itu. Ya ada beberapa yang menyumbang. Jadi ya sebanyak itu kita coba salurkan. Semuanya ya. Iya. Itulah. Wow. Teman-teman. Itu termasuk tsunami Banten Lampung. Kalau iya, aku juga karena udah lama jadi lupa. Saking udah banyak kan. Tapi keren banget ya udah ini. Aduh, jiwa sosialnya tuh tinggi banget. Dan ini perlu kita contoh sih. Mungkin itu yang bisa kita bikin, kita buat sebagai penampil ya. Kita coba menggalang dana untuk mungkin bisa membantu sebesar apapun gitu. Iya. Nah, wah, itu yang kita bisa. Bagus banget sih dah. Dan memang empati itu memang kita harus punya ya, harus diasah ya. Iya. Dan ini salah satu contoh yang baik banget yang yang bisa jadi teladan buat kita. Nah, sahabat dah, selain seniman, Rul ini juga seorang nasionalis sejati. Saya ngikutin loh, digging tuh kalau istilahnya Rul. Iya, karena saya juga kadang suka tertarik ya dengan politik sosial gitu ya. Dan kadang-kadang saya mau lihat udah ada komentarnya udah Rul nih gitu. Saya lihat kita ternyata punya
punya sedikit banyaknya punya ketertarikan ya untuk melihat isu-isu yang ada saat ini di negara kita. Nah, ini Udarulnya termasuk vokal nih terhadap isu sosial, terus aktif juga menyuarakan suara musisi jalanan, lingkungan hingga kebijakan negara. Nah, Udarul pernah menolak RUU permusikan. Apa sih tentang RUU permusikan? Memang sekarang kan juga masih jadi perdebatan ya sebenarnya di musisi gitu ya. Terus apa sih sebenarnya kalau kita bicara RUU permusikan ini, apa sih yang sedang diperjuangkan? Waktu itu tahun berapa ya? Seingatku sih itu waktu waktu Anang masih menjadi anggota DPR. Oh iya. Itu tuh. Iya. Sebenarnya sih itu kalau menurutku keterlibatan pemerintah untuk membantu musisi dalam menyederhanakan regulasi ya tentang hak cipta dan royalti kayaknya sih gitu ya. Nah, lebih ke situ kayaknya sih. Dan itu juga masih jadi dan permasalahan. Terus waktu itu tentang sama teman-teman tuh draft yang dibikin sama DPR kalau nggak salah. Karena apa? Karena yang bikin draft tuh bukan orang Sik kayaknya. Ini kebiasaan DPR ini emang. Iya, jadi mereka bahasanya terlalu hukum. Nah, kan jangan orang hukum nih dia. Iya. Nah, itu tuh yang teman-teman keberatan gitu. Nah, aku ya ikut dukung lah ya. Iya. Tim hore-hore ya, aja. Buat kebaikan kan. Tim hore-hore aja. Iya. Gitu. Buat kebaikan udah karena gini memang kita semua tahu ya, sekarang kan memang juga lagi rame ya, DPR ini kan backgroundnya apa, nah ngurusinnya apa, benar, akhirnya blunder gitu kan. Nah ini sebenarnya yang terjadi di RUU permusikan. Walaupun mereka sudah dibantu sama staf ahli sampai 5 orang kadang-kadang. Iya. Ya ini jadi PR pemerintah dan PR bersama lah ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga partai politik lah. Iya. Itu dia. Tapi udah nggak tertarik nih terjun ke partai? Enggak ya? Udah cukup lah jadi aku pengamat. Aku ngeliat orangnya aja. Kayak jangan aku punya teman nih. Iya. Ternyata dia kadernya PDIP. Oke, dia. Tapi aku tahu dia kerjanya kayak apa. Oke. Dia kepedulian dia tentang apa yang dia perjuangkan tuh sampai sekarang, dari pertama aku kenal sampai sekarang masih itu yang dia kerjakan. Berarti kan dia benar-benar, walaupun dia bukan petinggi partai, ya, tapi dia ada dalam satu partai gitu, kayak gitu kan. Nah, itu aku dukung, dukung orangnya ya, dukung kegiatannya. Kalau partainya ya apa aja, penting selama dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ucapkan, aku dukung. Oke, gitu. Betul. Gitu Iya. Kayak lagi rame ada Ronald dari Nada, dia PSI, tapi yang dia kerjakan itu sangat banyak membantu orang gitu. Ada yang bilang partainya apalah, menyayangkan, tapi secara itu pilihan dia, kita nggak bisa melarang dia ikut partai mana kan. Sejauh apa yang dia kerjakan itu banyak membantu orang, iya. Nah, kenapa kita nggak mendukung kegiatan dia gitu? Iya, selama konsisten ya. Iya, gitu. Itu sih. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang aku suka ikut rewel sih ya. Sebenarnya ya sebisaku lah. Kayaknya harus rewel deh, harus bawel, harus rewel karena masyarakat kita, karena bagaimanapun juga kita bayar pajak gitu ya, untuk membangun negara ini gitu kan, dan kita mau uang pajak kita yang udah kita bayarkan itu ya dipergunakan untuk kesejahteraan
kembali lah. Kembali Semua untuk ya, kesejahteraan bersama, iya. bangsa dan negara ya udah ya, bukan kesejahteraan segelintir orang ya gitu. Iya. Ya, pajak Dan- motor, pajak makanan. Nah itu dia. Kita gaji dipajakin. Makanya. Apalagi tuh yang dipajakin. Kayaknya hampir semua dipajakin. Iya. Iya, sedangkan kita Beli listrik dipajakin. Nah, beli listrik dipajakin. Iya, Iya, betul dan dipajakin. waduh, ya itulah apa namanya? Kadang kita sebagai rakyat ini cuman bisa tarik napas karena kita juga apa namanya? Punya struggles juga gitu ya untuk Sendiri-sendiri ya dengan iya, jalannya. Iya. dengan kita juga berjuang nih, pemerintah nih kita bantu bayar pajak itu juga perjuangan Iya. ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah semakin baik ya. Apalagi Amin. ada demo-demo Amin, kemarin amin, emang amin. ya Demo perlu ya. Iya, Jadi iya. sebagai apa ya? Kayak sebagai menyampaikan pengingat. aspirasi, mengingat, betul. Bisa sebagai shock terapi. Shock Oh, terapi. ada loh gugatan gini. Iya. Tapi ya demonya yang benar. Betul, Maksudnya betul. sesuai aturan. Betul. Kan aturannya tuh jam 6 bubar. Bubar. Ya, tentu Biar nggak dengan- anarkis ya, Dah ya. Dengan banyak pertimbangan ya. Betul. Karena kan udah mulai gelap. Ya. Ya, betul, kalau betul. gelap itu kan apa aja bisa terjadi Nah, ya. itu yang kita khawatirin ya. Iya, nah itu mungkin itu masalah. Ya, keselamatan rakyat Semuanya, sipil, semuanya, aparat juga gitu Iya, ya, karena kan itu bagian dari masyarakat ya. iya. Aparat juga ya, mereka ya tetangga kita mungkin ya. Ya, saudara kita, tetangga kita. Mungkin polisi yang dipukulin itu kalau diruntut sepupunya. Bisa jadi, kan kita nggak tahu. Betul. Ya. Betul. Ya, begitulah. Mudah-mudahan ya kedepannya makin baik gitu. Hmm. Nah, udah. Nih, kalau kita bicara nih polemik soal royalti musik kan kemarin sempat kembali rame tuh. Iya ya. Ya, saya sampai sedih banget suara burung jadi royalti. Jangankan ini ya, jangankan lagu ini ya. Suara burung jadi ternyata iya, suruh bayar royalti gitu. Terus kita bingung juga Itulah tuh kalau konsep royalti ini iya, gimana sih? Kalau menempatkan orang yang nggak ngerti permasalahannya Iya. di tempat yang salah gitu. Iya. Dan itu Jadi mereka ngomongnya suka. itu dia deh gitu. Nah itu kita tuh masyarakat, kalau saya bukan musisi ya, bukan gitu. Jadi saya penikmat musik gitu. Tapi akhirnya yang terjadi kita tuh orang-orang tuh takut mau nyanyiin lagu, takut gitu, takut nanti kita ditagih. Karena kemarin masif banget tuh dari royalti, masih bayar, masih ini dan lain sebagainya. Bahkan ada juga kafe yang kemudian mencantumkan biaya royalti di Itu ngawur itu. struknya gitu. Iya, itu ngawur itu. Nah ini kan akhirnya kan, dan sebenarnya menurut Uda ini menjadi benefit nggak sih buat para musisi, atau justru malah merugikan para musisi gitu dengan aturan-aturan royalti yang seperti itu? Apakah gimana menurut Uda? Kalau sebenarnya royalti itu benefitnya untuk pencipta ya. Iya. Iya kan, karena dia membuat karya, terus karyanya dipakai orang, sebesar apapun bagiannya kan itu jatah dia gitu, untuk dia gitu. Memang harus ada izin untuk pakai karya orang. Yeah. Nah, dan ada karya-karya yang memang karena usianya sudah lama, memang sudah jadi milik publik. Iya, kayak Indonesia Raya gitu ya. Iya, karena udah lama banget nih jadinya. Jadi boleh dipakai Lagu siapa nasional aja tanpa iya. harus lapor dan membayar. Betul. Itu lebih ke goodwill aja kan. Iya, Misalnya kalau lagunya dipakai buat ini nih, gitu, itu lebih ke itu. Nah, setelah aku baca-baca sedikit lah ya tentang apa yang beredar itu, mungkin kita salahnya itu di cara menghitung kalau untuk yang di ini ya, yang di tempat umum gitu kan, seperti hotel, restoran, gitu. Mereka memakai sistem yang jumlah kursi. Nah, Sepertinya itu nggak fair ya, nggak fair. Karena jumlah kursi yang banyak, apakah dia tahu kalau yang datang itu sebanyak itu setiap hari, gitu kan? Nggak juga kan? Iya, betul. Event pun fast food ada kalanya sepi.
Iya. gitu ya. Iya, iya betul betul. Gitu Fast kan food, ya? iya betul betul betul. Gitu. Apalagi jadi kedai kopi biasa gitu. Dan yang pernah aku dengar, temen pernah tinggal di Amerika dan dia cerita kalau di sana itu pemilik tempat melaporkan ke badan LMK lah misalnya gitu LMK, ya, iya. sebut aja LMK. 6 bulan ini aku akan pakai lagunya ini aja ya, lagu Beatles 5, gitu ya. Oh, oke. Lagunya Roll Darwis 2, Iya, misalnya gitu oke, ya. iya. Judul lagunya ini, terus lagunya Slang berapa gitu kan. Total deh. Nah, oke, total, bayarnya segini. Misalkan 1 juta, misalnya gitu ya. Nah, oke. Ya udah, jadi 6 bulan itu dia cuma bisa memutar lagu yang udah dia daftarkan. Jadi kan uang 1 juta ini jelas bahwa betul. untuk lagu cuma 2 lagunya. Ya. Nah, berarti cuma dapat 50 perak Ya, ya, karena sekian gitu. persennya Iya, ya. gitu Iya, kan. iya, iya. Lagu Slang ada 10 berarti kan lebih banyak. Ya. Nah, itu kan ketahuan tuh. Dan dia akan ada sanksi kalau dia memutar lagu lain selama waktu itu. Jadi dia lapor dulu lapor, bayar, baru diputar. Kalau di sini kan enggak. LMK bisa ngecek lagu siapa aja yang diputar. Kan enggak. Nggak bisa. Iya, iya, iya. Entah lagu saya, entah lagunya Club Project, entah lagunya Iya, siapa. terserah gitu. aja yang Ya, sesuka-suka playlistnya yang playlist, punya betul. warung kan. Betul, betul, betul. Hari ini dia playlistnya ini, Iya. besok lain lagi, nah gitu. Gimana bisa tahu gitu kan? Iya, iya. Ada artis yang lagunya nggak pernah diputer, Iya. tapi dia ikut LMK. Dan Terus dia apakah dia dapat juga gitu? Ah, iya, Kayak iya, gitu kan, jadi kan nggak jelas. Nggak jelas, Nah betul, itu betul. yang mungkin yang perlu diperbaiki lah ya. Ini menurut gue ya. Dan menurut mereka nggak tahu gimana. Iya, perlu Dia- diperbaiki. Aku setelah mendengar temanku cerita yang dia pernah di Amerika itu, kalau di sana tuh begitu, itu lebih fair kan Lebih ya? fair, iya, betul. Iya kan? Betul deh. Jelas itu. Jelas, jelas. Untuk Beatles-nya berapa, Iya, untuk Rolling Stone-nya berapa gitu kan? Karena udah tahu Iya. ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang jadi rame. Transparansinya mungkin Ya, ya memang juga masih ya. belum ya ada ya, karena dengar-dengar juga ada katanya yang dihitung di kamar hotel itu katanya kena royalti juga kan, siapa tahu nanti dengerin musik nah itu kan menduga praduga Iya. ya, masa kita mau ngitung asumsi mau dipakai berdasarkan sebagai iya sebagai keputusan kan iya, nggak mungkin makanya nggak fair. kita nih masyarakat nih ketawa-ketawa dah sebenarnya. Iya, Dan kayak kita hotel kok begini kamarnya gitu ya. ada TV tapi TV-nya nggak bisa dihidupin. Iya. Karena nanti kalau style ini ada bayarannya. Jadi, Ya elah. nah, tapi Siapa yang apakah- tahu coba? Nah, siapa yang susah? Nah, Ya nggak bisa iya, juga dah ya. iya. Kadang kita kalau pakai hotel kan cuma transit tidur, karena kita sebagai yang customer hotel biasanya kan hotel Iya. itu bukan cuma tempat dari pagi sampai malam Benar, kita di kita- hotel. iya. Kita mau wisata nih sebenarnya gitu. Taruh barang, Pergi, istirahat, tidur, besok pagi udah pergi lagi gitu. Iya. Tapi kalau udah lihat yang udah rasain sebagai musisi, sudah fair belum sih pembagiannya? Aku pernah ikut LMK. Namanya ikut udah. Iya, dan namanya sebelah WAMI ya. Wahana Musik Indonesia. ya, WAMI, ada ya, situ. Dan dia setiap tahun bikin pertemuan. Dia mengundang semua anggotanya. Baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota gitu. Dan aku betul pernah ikut sampai 2-3 kali kalau nggak salah ya. Dan itu ada laporan keuangan. Dan menurutku itu salah satu cara mereka untuk terbuka ya sama anggotanya kan. Apa yang dia kumpulkan, apa yang dia pakai untuk kan ada pengurus LMK itu bisa pakai dana yang terkumpul itu maksimal 20% kan ya. Untuk operasional. Kan. Operasional. Semakin banyak yang ketarik berarti kan dananya semakin besar. iya yang jumlah yang Diterima ya? besar ini kan ya. Ya. Nah, tapi si waktu itu direkturnya aku lupa yang lama ya sebelum Adi cerita bahwa ada kenaikan penerimaan dari nah, tapi mereka tetap
memakai dananya segini, nggak ngikutin Kenaikan yang ya, ada. karena mereka bilang dana itu udah cukup untuk operasional. Berarti kan ada keterbukaan di situ Oh ya. iya, bagus Kalau ya. kalau mau kan iya kan 20%. Kita Betul, butuh. ya, Bisa bikin apa aja gitu. Ya, betul. Tapi kan mereka bilang kalau jadi ada dana yang tersimpan. Nah, yang mungkin nanti aku nggak tahu dipakai buat apa gitu nantinya. Dan kemarin pandemi itu aku termasuk orang yang merasa terbantu ya, karena di waktu pendistribusian untuk anggota itu ada catatan hitung-hitungan. ada tulisan bahwa untuk sekarang semuanya menerima jumlah yang sama. Oh ya. Jadi ada subsidi silang. Jadi dari Indra Lesmana sampai Rul Darwis waktu itu terima nilai yang sama. Ya. Jadi biar semuanya kebagi. Sampai kebagi ya. Jadi, Adil mungkin ya. karena situasinya ya. Situasinya, Ya, jadi ada yang nggak bisa kerja, ada yang apa gitu. Jadi Oh, bagus juga ya. ya, jadi nah itu terbantu lah kita ya. Maksudnya ada yang bantu untuk ngolek gitu kan. Nah, mungkin nggak tahu kenapa sekarang jadi rame, aku juga nggak ngerti. Mungkin ada salah apa nggak ngerti lah. Ya. Tapi itu yang perlu dibuka ya, ya, lebih transparan. Ya, karena kan isinya kan teman-teman musisi juga ya. Iya, isinya juga teman-teman musisi ya udah ya. Dan ini sebenarnya tujuannya kan baik ya untuk kesejahteraan para musisi juga ya. Apalagi teman-teman juga ya Daya yang ngurus ya. yang memang ngurusin itu ya. Ya. Nah, udah Rul tuh pernah bilang tentang pengamen naik kelas. Oh, ya. Nah, ini masih berjalan nggak sih program ini? Sebenarnya itu programnya temanku. Ya, namanya Andi. Andi Malewa. Dia sepertinya dia dulu pernah jadi musisi jalanan, terus merasa ada yang salah di peraturan. Maksudnya kok mereka ini nggak bisa main di sana. Nah, ya. Tapi dia nggak cuma ngelihat salahnya pemerintah tapi dia juga ngelihat ke dalam. Oh, ternyata teman-teman gue juga kayaknya belum mampu untuk main gitu. Maksudnya harus dibenahi mungkin penampilannya, mungkin repertoarnya, gitu. Jadi dia seimbang lah ya melihatnya ya. Betul. Kalau mau naik kelas berarti belajarnya rajin. Nah, gitu kan. Asah lagi nih ya biar gitu. Jadi skillnya harus. Nah, dia ngumpulin tuh teman-temannya, teman-teman anak-anak. Kebetulan dia mulai dari Depok mulainya. Dia mulai dari Depok, jadi anak-anak pengamen Depok sama dia dikumpulin, beri tempat untuk mereka bisa sama-sama sharing ya. Terus didatangin musisi yang mumpuni untuk ngajarin cara mungkin bermain gitarnya lebih bagus kayak gini, nah gitu. Kalau kamu main biola mungkin kayak gini, kayak gitu ya. Kalau kamu pengen apalagi bikin lagu mungkin dikasih kayak gitu. Jadi Andi terus memberi peluang lah ke teman-temannya. Terus dia juga berani dobrak ke pemerintah. Emang butuh orang yang berani juga. Iya. Aku salut sama dia. Oke. Salut. Dia sama Andi. Membela betul ya. Ya, setuju. Aku pernah diajak dia juga gitu, di dalam kegiatannya namanya IMJ itu, Institut Musik Jalan. Oh iya. Ya. Sejarah IMJ Depok. Terus dia coba mengikuti perkembangan zaman tentang sistem pembayaran ke pengamen. Ya kan? Jadi pengamen dia akhirnya waktu itu salah satu bank BUMN bersedia untuk bantu. Jadi semua anggota IMJ dapat QRIS.
Jadi orang kalau mau bayar tinggal scan. Oh iya, yang menarik sekali gitu. itu. Nah, Ya, ya. jadi bisa. Sampai segitunya. Iya. Jadi Bagus sekali ya daya itu. Tapi itu masih jalan sampai sekarang. masih. Jadi Iya, iya. sekarang malah teman-teman tuh bisa main di MRT, bisa main di mana ya? Di stasiun Gambir, jadi ada tempat khusus untuk mereka. Oh iya. Di bandara kayaknya ada juga kalau nggak salah. ya? Iya. Oh, Iya, menarik sekali. Nah itu Menarik. Andi itu. Wow, itu perjuangannya Iya. keren banget itu. Iya. Nah, menurut Mas Rul nih, apakah saat ini Indonesia sudah cukup adil untuk musisi independen? Kalau pemerintahnya mungkin nggak terlalu peduli kayaknya ya, kalaunya lebih ke orang-orang aku nyebutnya apa ya, pemain-pemain besar. Ya. Dulu kita bilangnya label sih ya, label besar. Ya, label ya. Label besar gitu ya. Dulu kan mereka yang menguasai semua. Kalau dari produksi sampai distribusi, sampai promosi kayak gitu kan. Hulu ke hilir lah ya. Iya, mereka pegang semua gitu. Mereka yang punya hak kapan lagunya akan dikeluarkan, walaupun itu direkam sekian tahun yang lalu. Kalau mereka bilang pasar belum mau, jadi lagu nggak keluar. Iya, pasar belum mau nih, lagu bagus tapi pasar belum mau. Jadi bagaimana indikatornya ngeliat pasar itu? Nah, mereka yang tahu. Sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Waduh, ajaib juga ya. Iya. Nah, terus teman-teman terimbas sama pergerakan indie kan? Oh iya. Jadi indie itu sebenarnya pergerakan ya. Kita bisa memproduksi sendiri, kita bisa meng-create sendiri tanpa ada batasan ke lagunya seperti apa gitu. Dan panjang lagunya bebas. Kalau di industri kan yang panjang-panjang nih kalau laku, nah gitu kan. 3 menit aja. Iya. 3,5 menit deh gitu. Iya. Kalau di sini kan, Iya. ya kita selagi kita ngerasa masih bisa, kita belum selesai ya, selesaiin aja. Mau itu 5 menit, 6 menit, 2 hari gitu. 2 hari. Monggo ya gitu. Monggo Iya. ya. Jadi gitu. Jadi nah itu yang akhirnya bikin mereka mikir label besar ini. Akhirnya mereka coba, kalau menurutku sih mereka kamuflase ya. Jadi bergaya indie tapi DNA-nya masih label. Ganti baju aja. Iya. Orangnya masih sama. Biar tapi, jalan duitnya gitu ya. kan. Iya. Argonya masih jalan tuh ya. Iya, harus gitu. Duitnya jalan. Jadi ya itu ibarat cuma ganti baju tapi orangnya masih sama ya, ya. Wah ini menarik nih kalau ngobrol sama Uda soal tapi itu menurut saya ya, iya. belum tentu benar juga. Iya. Ya, boleh dong berpendapat ya deh ya. Tapi gaya-gayanya kesana sih. Nah udah, kalau diberi kesempatan bicara langsung dengan DPR, apa satu pesan yang paling ingin Uda Rul sampaikan tentang musik Indonesia hari ini? Nanya, mereka dengar musik gak sih? Okay. Dengerin nggak? Maksudnya dengar musik, mungkin mereka pasti dengar sih mereka. Maksudnya mengerti nggak mereka tentang perjuangan kreator ini gitu? Kayaknya sih enggak ya. Selagi itu bagi mereka nggak ada cuannya ya mereka nggak akan peduli. Nah itu. Selagi ada cuannya ya apa aja dikerjain kan gitu. Apa yang pengen udah sampein, mungkin harapan-harapannya atau ke DPR? Siapa tahu ada orang DPR nih dengerin nih. Dengerin ya? Oke. Ya kalau Anda merasa masih layak untuk di sana ya bekerja dengan baik. Gitu. Kalau merasa lu ya, kalau nggak ngerasa ya kelewatan. Jadi itu aja dah. Itu aja. Jadi susah sih ngomongnya, banyak banget harus sebenarnya. Iya.
Jadi bekerja Ada yang baik. hampir 30 tahun jadi anggota DPR. Ya. Luar biasa ya deh ya. Itu karir apa doyan? Udah nggak tahu aku tuh. Tapi perlu dilihat ya, apa Perlu sih yang dilihat. dikerjain gitu. Iya, Sekarang kan pertanyaannya gitu dah. Oh, apa sih yang dikerjain gitu kan? Nah, udah ada hasilnya belum gitu kan? Impactnya ke kita Iya, itu apa nih? memang gitu. karir ya, doyan banget di situ gitu. Iya, iya. Masalahnya kalau rapat kadang-kadang ada yang tidur. Aku heran. Mereka tuh kan dapat gaji ya. Ya, Gaji, tunjangan. uang makan, Tunjangan. terus gaji, uang makan, tunjangan rumah, tunjangan Apresiasi. banyak lagi ya. Terus ada uang rapat. Nah, ini angka aku agak heran nih. Karena mereka memang kerjanya itu rapat. Itu gaji, terus kalau ada uang rapat, gaji itu untuk apa? Untuk apa? Iya. Betul, betul. Kok ada uang rapat itu? Iya. Aneh. Aneh memang bener udah. Nah, Kalau itulah tadi jadi- akal sehat kita tuh masyarakat tuh agak blunder juga ya. Gitu. Ada uang rapat. Karena mereka kerjanya yang rapat. Emang gitu. rapat, memang nggak ada yang lain. Digaji itu untuk rapat. Iya, gitu. iya. Terus mereka merasa lebih terhormat dari Ya, dari orang yang menggaji mereka. Ya itu dia. Kan panggilannya kadang mintanya dewan yang terhormat. Ya. Ya. Dia kan wakil rakyat. Iya. Wakil itu kan di bawahnya yang punya tuh. Bener. Makanya sekarang kan bilangnya bukan dewan lagi, dewan yang terhormat, karyawan. Karyawan rakyat. Iya. Sebenarnya itu sih. Iya. Kalau sadar ya ada ya. Iya. Kalau denger ya. Kalau denger ya tuh. Sekarang totetot juga udah Iya. wak itu udah nggak boleh, mulai. udah bikin masyarakat kesel kan, gitu. Tadinya sih enggak ya, karena dipakai untuk kepentingan yang benar yang ya. bener, Dulu ambulans ya. Iya kan gitu ya. ambulans. Terus kalau ada Iya. presiden lewat, Iya. memang karena dia butuh waktu cepat. Waktu cepat. Iya. Ada menteri yang ingin rapat. Iya. Nah sekarang kan enggak. Tiba-tiba dipakai sama pembantunya. Oh iya, makanya ke salon gitu. Iya. Atau kemana gitu. Iya. Terus mobilnya kosong. Mobilnya kosong. Pakai patwal. Jadi kan Patwal, enggak aneh. nah, Iya. itu jadi ini masyarakat udah mulai marah Iya, nih dah iya, sebenarnya. iya. Karena kelewatan. Kelewatan. Jadi mesti hati-hati sih, sekarang kan banyak yang ngawasin ya ada Iya. ya. Jadi harus lebih Karena ya sosial media itu cepet ya. ya semakin canggih, jadi semua orang bisa jadi reporter. Reporter, betul. Bisa jadi reporter. Jadi sekarang memang suara masyarakat, ya kan rakyat itu suara Tuhan dah. Dia Benar harusnya nggak sih gitu. Dan menurut teorinya. teorinya dan itu betul kan, kejadiannya kemarin kalau masyarakat rakyat udah demo kan, Di wah mana-mana, nggak ya, bisa nggak bisa. dihindarin, aduh, kayak penjaraan kemarin, wah jangan sampai ya kejadian lagi gitu. Makanya ini buat pemerintah mesti hati-hati sih. Kita mau minta Udarul nyanyi nih abis ini, Wih, tapi iya. terakhir nih, ada pesan buat pendengar Das Diaris atau yang nonton podcast ini untuk semua usia, apa pesan yang Oke. pengen Udarul sampaikan? Apa ya? Aku sebenarnya agak sungkan kalau diminta kasih pesan karena aku takut itu cuma omongan gitu loh. Iya makanya aku agak sedikit kesannya normatif kalau bikin pesan. Tapi ya harus disampaikan itu ya. Ya. Pertama program Das Diary ini bagus karena dia coba menggali sisi yang mungkin tidak terungkap dari seseorang gitu, yang tentunya dengan tujuan yang baik gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi bahan apa, menginspirasi. Pelajaran. Semoga. Amin. Tapi beberapa ada yang pernah aku dengar, aku lihat kayak ada pemadam kebakaran, Ya, Mbak ada Vivi ya. orang yang bangkit dari jatuh dan sekarang mulai lagi gitu. Ada yang meninggalkan dunia gemerlap dan menjadi PNS itu sesuatu yang wah itu apa namanya ya?
keberanian yang ya butuh keberanian luar biasa. ya, meninggalkan sesuatu yang enak gitu ya. Iya. Nah itu jadi ini sebuah podcast yang baik yang bisa kalian terus ikuti sesinya gitu. Kalau pesan untuk semuanya sih, menurutku apapun pilihan hidup kalian, lakukanlah dengan baik dan benar, itu aja sih. Mau itu jadi polisi, jadi guru, atau jadi musisi, atau jadi pendakwah gitu ya. Apa aja lah, atau jadi ibu rumah tangga. Itu malah lebih berat ya rumah tangga itu, karena nggak ada liburnya. Iya. Jam kerjanya 24 jam gitu kan. Tapi itu berat banget. Ya, lakukanlah dengan baik. Itu sih yang, dan kalau kalian benar-benar pengen menjadi sesuatu gitu, apapun itu, usahakanlah gitu. Usahakan dengan keras. Sampai kalian nanti akan ketemu titiknya gitu loh. Pasti akan ketemu titiknya. Kalau itu diusahakan ya, iya diusahakan. Harus itu sih, ya. Prosesnya harus dijalanin ya, Iya. gitu. Udah Rul ya. Dari katanya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya. Harus kuat usahanya. Harus kuat. Kayak Mbak Dini. Iya, kalian juga harus tahu dari Mbak Dini itu dari cerita dari sisi lainnya gitu. Bukan yang Dini yang sekarang, karena kan udah udah terlihat seperti ini, tapi menuju ke sininya kan tentunya berat Mbak ya. Wow. Hati-hati loh kamu. Apa namanya Mbak? Itu bela diri Filipin. Oh, itu di Filipin. Filipin. Oke. Arnis. Namanya Arnis. Kasasai Indonesia. Jadi bukan Arnis Baswedan. bukan Anis Baswedan, bukan anak Abah. Arnis Masasai. Kasasai Indonesia. Kasasai. Itu bela diri dari Filipin. Oke. Nah, aku kaget lupa lihat. Wih, beneran ini atau AI? Oh enggak, ini bukan AI kan, tidak AI ya. Orang bisa kungfu gitu. Itu beneran. Iya, itu sebenarnya self defense udah Rul, cuman karena di usia sekarang ini melatih tangan kiri. Tangan kirinya jarang dipakai, tujuannya mau sehat aja sih. Jadi melatih koordinasi kiri kanan biar seimbang. Ya, udah berapa lama ikut ngebantu. Mbak? Udah lama ikut itu? Saya baru mau 2 tahun lebih lah. Wow. 2 tahun. Baru. 2 tahun tuh berarti 730 hari. Tapi seminggu sekali tuh. Oh iya. Iya, udah. Ini udah pakai pisaunya udah cepet gitu. Wah. Tak sobek. Ngeri aja ya. Iya. Ngeri hati-hati itu. sama Mbak Din. Aduh, padahal nih sebenarnya kisah saya sendiri tidak ada di podcast dah. Jadi ini memang bocoran dikit lah ya. Nah, nih sahabat Das nih, kita mau dengerin nih udah Rul nyanyi gitu. Boleh ya, ya? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya ya sudah diundang ke Das. Iya. Aku lupa namanya. Mas Nendra. Mas Danendra. Jadi Mas Danendra. Makasih ya, Man. Mas Danendra ini dari sutradara kita, juga tim kreatif, kebetulan ada Dinda juga, tapi semua skrip dan lain-lainnya Mas Danendra yang kerjain. Yes, keren. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang gimana-gimana, udah Rul jangan wah ini Mbak Dini nih mau nggak nih? Tanya sama. Oke, aku akan bawakan satu lagu. Oke. Ini aku harus baca. Karena ini lagu ini judulnya Dunia Terbuka Menantimu. Ini lagu yang aku tulis untuk cucuku. Ya, untuk cucuku. Jadi lagu ini malah selesai ada sebelum anakku menikah. Yang pertama? Ya. Anak yang pertama, oh iya. Jadi dia Mas Bro jadi bilang sorry, ini aku memindahkan dulu nih. Sorry ya, lupa. Kalau main gitar
ngeganjel. Oh ya. Dia bilang, ya aku mau nikah, tolong melamarkan lah. Nah, tercipta lagu ini. Ya, terus aku bilang, wah akhirnya sampai ya aku di tahap di episode sebagai orang tua melamarkan seorang perempuan untuk anaknya gitu. Wow. Gak lama tuh, kayaknya menarik ya bikin lagu untuk cucu ya. Dan aku belum nikah. Ya lagunya seperti ini. Oke, kita dengerin ya. Ya. Terbuka jalan untukmu menyambut hidup yang luas yang menanti gerak riangmu. Damai dunia dalam gelak tawamu. Semesta ladang berkahmu menanam hati bersihmu yang menebar harap cintamu. Segar bumi pada jejak langkahmu. Gemilang beriak di hati, masa depan lapang. Hadirmu jadi asa kami, cerlangkan bumi. Lembutmu siratkan kuatmu, rajut hari-hari. Geliat semangat citamu, wujudkan mimpi. Cerlangkan bumi, terbuka jalan untukmu, menyambut hidup yang luas yang menanti gerak riangmu. Damai dunia dalam segar bumi pada. Damai dunia dalam gelak tawamu, pada jejak langkahmu. Dalam gelak tawamu, pada jejak langkahmu. Oke. Ini lagu untuk Kalam Kairah. Wow, lagunya keren banget. Wah, aduh nggak berasa ya. Ini kenapa nyanyinya pelan-pelan? Oh, kenapa? Karena ketika aku bayangkan dia masih bayi gitu. Harus pelan-pelan ngomongnya. Oh, jadi udah ada sebenarnya Bisik-bisik. lagu untuk Cucung ya? Udah Ada ya. Udah. Nah, ini mungkin Cucung nanti dengerin udah gede gitu ya. Nah, ini jadi udah tahu makin tahu nih lagu ini khusus dari Atu buat Iya, Cucung. dari Atu. Wah, bagus sekali udah. Iya. Keren banget lagunya. Terima kasih. Bagus ya, Dek ya. Keren ya. Cuan. Wow, nih udah Rul nggak berasa nih, udah lebih dari 1 jam nih kita ngobrol Oh ya? ya. Oh, boleh. Overtime ini ya?
Tapi kita udah biasa ya. Malah kemarin yang lebih dari ada 2 jam. Oh gitu, saking asiknya ya. Saking asik Iya, ya. siap, Nah, siap. kita tuh ngobrol hari ini sahabat Dasdi, isinya tuh daging semua. Jadi banyak banget hal-hal positif, hal-hal baik yang inspiratif yang kita bisa belajar dari Udarul. Nah, satu lagi nih sahabat Dasdi, dari Udarul kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkahnya. Udarul Darwis juga menunjukkan pada kita bahwa usia bukan batas. Kehilangan bukan akhir dan musik bisa jadi doa yang menyembuhkan. Katanya musik itu bahasa universal. Iya. Udah ya, gitu. Nah, jadi semoga dari obrolan kita belajar untuk berani mulai lagi, mencintai lagi, dan kembali lagi ke diri kita yang paling jujur. Dan ingat, hidup selalu punya nada yang bisa kamu mainkan selama kamu mau mendengarkan hatimu sendiri. Nah, Udarul sekali lagi terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir Mbak Din. Ya, di matur suwun ya. Dasdiaris. Ya. Dan semoga Udarul sekeluarga sehat selalu. Amin, amin. Sukses dengan karya-karyanya. Amin. Dan terus memberi warna musik Indonesia. Amin, amin. Kita Makasih, tunggu semoga. ya karya-karya terbaru Udarul. Semoga. Nah, udah boleh nggak nih kita bareng-bareng ngomongnya ya? Oke. Apa tuh? Nah, jadi kalau nanti saya bilang buat sahabat Dasdiaris, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Udarul bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa update terus episode terbaru kita. Tapi bareng-bareng nih, bareng-bareng. Jangan lupa Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Oke. channel ini supaya kalian bisa update terus episode terbaru kita. Oke ya. Ayo. Jadi jangan lupa ini ya. Ya, oke. Soalnya panjang gitu lah. Iya. Oke, panjang nih. Siap. Oke, buat sahabat Das dimanapun berada, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nonton episode terbaru kita selanjutnya. Saya Dini Anjung Sari dan Saya Rudarwis. Terima kasih terima kasih undur diri sudah menemani. menemani kita sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.